triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Child for us sinners, born in the manger, We would embrace with love and joy. Who would not love thee, loving us so dearly? Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exaltations. sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Christ the Lord. Christ the Lord. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk merayakan hari besar, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini, supaya kasih itu boleh ada dalam kehidupan kami kembali. Kasih yang telah Engkau curahkan melalui diri Yesus Kristus. Kasih yang telah menutupi segala dosa-dosa. Kasih itu adalah terang yang menutupi dunia yang gelap. Dan terang itu ada di dalam hati kami. Dan boleh memancar keluar. Sehingga orang boleh berjalan di dalam terang firman Allah. Dan boleh merasakan kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kuduskan hati pikiran kami. Supaya kami boleh layak Tuhan. Untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Dan boleh menjadi orang-orang yang disebut murid-murid Tuhan. Kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan yang sakit penyakit, yang punya problem pekerjaan rumah tangga. Bahkan juga Tuhan karir studi mereka. Kiranya Tuhan Engkau pimpin mereka, Engkau berkati dan pulihkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu Natal ini sangat indah sekali. Tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk di tahun yang baru. Kita tentu tahu cerita tentang bagaimana Yesus lahir di bumi. Untuk membebaskan kita dari dosa dan kutuk. Untuk membersihkan hati kita. Supaya hati kita menjadi suci. Kudus supaya kita layak di hadapan Dia. Tetapi saudara, kalau kita lihat kita Natal ini atau hari ibadah biasa, kita berlari-lari ke gereja. Ya, tangan kita, kaki kita, mulut kita memuji Tuhan luar biasa. Saudara, kita melayani sungguh-sungguh. Bahkan kita lihat
begitu antusias semua orang ke gereja dan melayaninya. Iblis tidak pernah melarang seperti itu. Tetapi iblis sedang membelenggu hati kita, saudara. Jadi kaki kita tidak dibelenggu, sehingga kita bisa ke gereja. Kalau kaki kita dibelenggu, kita bisa pakai kursi roda. Tangan kita kalau dibelenggu, kita masih bisa memuji Tuhan. Mulut kita kalau dibelenggu, saudara, kita masih tetap bisa hati kita untuk Tuhan. Tapi iblis membelenggu hati kita. Sehingga dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Hatinya dibelenggu, mulutnya memuji Tuhan. Bagaimana cara hati membelenggu, saudara? Engkau boleh lakukan apa saja. Mau pelayanan, mau kiri kanan, silakan. Mau bawa jiwa, mau sana sini, silakan. Satu saja, hatinya dibelenggu. Dengan satu macam belenggu, contohnya sakit hati. Sudah merusakkan seluruh hati kita. Karena Allah tidak mungkin bersatu dengan sakit hati. Contoh satu saja, saudara, dendam. Saudara, dendam. Ketika hati kita dibelenggu dengan satu dendam saja, maka Tuhan kasih Tuhan tidak ada pada kita. Pada katakan, saudara, jikalau kamu tidak mengampuni, maka kamu tidak juga diampuni. Itu harus kita sadar. Hati kita bila dibelenggu dengan iri hati, sakit hati, kebencian, ambisi, saudara, dan semuanya termasuk ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan, sehingga kita doa pun tidak akan pernah menyampai. Karena ada keraguan-raguan itu. Jadi setan sedang membelenggu hati kita, padahal hati kita ini ada rumah Tuhan. Rumah Tuhan tidak bisa bercampur dengan dosa. Dan saya tahu juga, saudara, bahwa seluruh umat manusia yang sekarang ini yang merayakan Natal, semuanya termasuk pendeta dan termasuk saya, 99,9999% hatinya belum dibebaskan. Sehingga kita masih belum bisa mengampuni, kita masih bisa berkhotbah, kita masih melakukan mujizat, kita mengusir setan, bernubuat mujizat. Namun Tuhan katakan, nyala kamu pembuat kejahatan. Kenapa kejahatan? Karena tidak ada kasih. Kalau tidak ada kasih berarti ada apa, saudara? Ada kebencian, iri hati, sakit hati. Ini yang merusak hidup kita dan kita merasa kita hebat di gereja. Kita merasa kita sudah suci, kita merasa kita berjasa di gereja, kita merasa melayani di gereja. Tapi hati kita di gereja masih suka berkelahi, iri hati, sakit hati, dendam, saudara. Oleh karena itu, saudara, firman sulit masuk di dalam hati kita. Kita harus bisa melepaskan itu. Demikian juga kecewa. Saya ketemu dengan beberapa pendeta. Karena selama ini hampir 3 bulan, saya cuma pulang 3-4 hari, balik lagi 3 hari, saudara. Saya ketemu dengan beberapa pendeta luar. Dia bilang, Pak, saya ini disakiti hati oleh, ya, dia bilang pelayannya dialah. Saya bawa ke luar negeri, saya bangunkan gereja, saya pelihara. Akhirnya mereka tidak setia, berkhianat, merusak, dan sebagainya. Sehingga perusahaan saya, dia punya perusahaan besar juga. Mulai tidak karuan dan sebagainya. Dan saya ngomong sama bapak itu, Pak, kalau bapak disakiti, berarti bapak ini orang baik. Loh, kok bisa? Kalau orang merasa disakiti itu berarti orang baik. Kenapa? Hanya orang baik yang bisa disakiti, saudara. Yang tidak baik selalu menyakiti, saudara. Tetapi problemnya ketika kita disakiti, jangan simpan sakit hati. Karena bapak sebetulnya tidak perlu, ke bapak orang baik tidak perlu simpan itu. Tapi saya kecewa gitu. Saya kecewa, Pak gitu. Kalau mau kecewa, bapak tanya seluruh dunia termasuk saya dan semua pendeta. Gak usah ngomong jemaat. Tanya mereka, apakah mereka pernah kecewa sama Tuhan? Halo, di sini ada yang kecewa sama Tuhan? Gak ada, kelihatannya cuma Surabaya. Betul, saudara. Di sini ada yang kecewa sama Tuhan?
Semualah pernah kecewa Tuhan. Mungkin tidak ada dari sini. Orang suci-suci semua karena dekat orjat saudara. Nanti keluar dari sini baru mulai kotor semua. Mulai tas, mulai ini berbelanja itu. Semua orang pernah mengalami kecewa dengan Tuhan. Sama Tuhan saja kecewa Bapak. Kalau sama Tuhan kecewa yang salah siapa? Kalau kita kecewa sama Tuhan yang salah siapa? 1, 2, 3. Yang kecewa siapa? Nah saudara karena di gereja ada Roh Kudus bisa ngomong. Di luar tidak bisa. Di luar saudara masih ngomong Tuhan itu salah. Betul saudara. Di gereja ada kuasa Tuhan. Makanya saudara bisa ngomong begitu. Kalau sama Tuhan kita kecewa, kita yang salah. Berarti kecewa itu kesalahan kita. Biar sama orang tetap kesalahan itu kesalahan kita. Karena kita menuntut, mengingini, berharap saudara. Kita lupa untuk memberi, melayani. Kalau orang menuntut, mengingini, itu saudara, berarti orang itu adalah orang yang tidak punya kasih. Kasih itu berkorban. Amin. Sehingga kalau saya ingatkan dari tahun-tahun seperti ini, jangan pernah berhenti berbuat baik. Tidak ada yang jawab itu. Cuma satu orang itu aja di belakang. Jangan pernah berhenti untuk mengampuni. Amin. Jangan pernah berhenti untuk melayani. Saudara, apapun yang terjadi, tetaplah itu. Karena kecewa itu adalah kesalahan kita. Sakit hati, iri hati, itu hati kita dibelenggu. Firman Allah ingin supaya hari ini kita dibelenggu, supaya belenggu itu hilang. Makanya pada Natal-Natal ini, saudara, lihat itu. Orang Kristen di mana-mana, mau kaya, mau miskin, mau susah, mau gereja besar, sulit untuk menjadi berkat. Oh, saya nyumbang Pak, sulit untuk menjadi berkat. Kenapa? Konsepnya mereka mengejar berkat. Loh, sudah kaya kok ngejar berkat? Iya. Karena orang yang kaya, anggap aja kaya, atau yang cukup, selalu melihat orang yang lebih kaya dari dia. Ketika melihat orang yang lebih kaya dari dia, dia merasa miskin di tengah-tengah kekayaannya. Sehingga dia mulai berdoa, Tuhan, orang itu punya 3 hotel, aku baru punya losmen. Aduh, dia miskin sudah, saudara. Kenapa? Karena ada perbandingan lebih tinggi. Demikian juga orang saudara yang cukup, yang mampu. Ketika melihat orang yang lebih daripada dia merasa tidak mampu. Saudara, makanya dia berkata, Tuhan gak mampu kok gini hidupku. Padahal dia saudara sudah cukup. Kenapa? Karena kita selalu membandingkan dengan yang di atas. Coba saudara lihat orang-orang yang di bawah. Misi ngeliat orang-orang susah. Saudara akan berkata, aku lebih baik. Akhirnya saudara menjadi berkat walaupun kecil-kecil. Amin. Kekristenan itu selalu menjadi berkat dan harus menjadi berkat supaya kita tidak melihat orang yang lebih kaya dari kita, orang yang mampu lebih daripada kita, tapi kita melihat orang yang memang ada di sekitar kita yang memang kita harus menjadi berkat bagi dia. Makanya hati kita lumpuh untuk berbuat baik. Saudara, bukan berarti kita terlalu miskin amat, miskin sampai seperti perempuan apa namanya itu, janda itu sampai ngasih uang pun mungkin cuman 10 sen, mungkin begitu. Nggak ada lah sampai sekarang seperti itu. Gitu. Mungkin saudara punya $10 hari ini, betul kan? Tapi kalau saudara lihat banyak orang-orang di sini anaknya nangis mau minum, orang Surabaya, orang Indonesia, kalau di sini anaknya nangis mau minum, dia tunggu dulu di toilet. Soalnya nggak bayar. Kalau beli sudah $2, ampun 20.000 saudara. Nah kasih aja yang cuma $1 saudara. Nah ini cuma contoh saja gitu. Mungkin mereka mau jalan kaki, kenapa? Mereka mungkin nggak punya uang naik bis saudara. Kasih aja. Tak gitu. Saya ngomong sama teman-teman saya, lihat itu di tol. Iya, macet ini. Gara-gara apa? Ya mobil di depan itu. Loh kenapa Pak? Karena apa namanya itu, kartunya, flashnya, isinya kurang. Oh gitu tak Pak? Iya. Jadi gini, kamu ada flash nggak? Aduh, lupa bawa.
Dan kalian bawa flash yang tulisannya Mega Project. Dan diisi 100, 200, 500, 1 juta. Loh kenapa? Kalau ada orang di tengah jalan seperti gini, datang kasih kepada dia. Saudara, supaya kamu masuk. Terima kasih Pak, nggak usah terima kasih. Masalahnya supaya lancar, aku terganggu kamu. Saudara, mungkin seperti itulah. Jadi ini Pak contoh lah. Jadi berkat loh. 100.000 pun orang tidak bisa masuk tol, saudara, macetin orang. Padahal tol cuma 20.000. Jadi kita bisa jadi berkat banyak dalam hidup kita ini. Makanya gereja itu kalau nggak jadi berkat susah. Dikatakan jangan takut, terang itu telah tiba. Amin. Terang itu telah tiba. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bicara kasih Allah. Kasih Allah itu dan gereja kita adalah Mega Project Karakter Kristus, programnya gereja kita. Kasih itu hari apa? Lupa terus gimana? Sabtu, betul. Oke, kalau saya undang untuk semua bangkit berdiri dulu. Kita akan bicara Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Apa saja hari Minggu? Ya, berarti kita tahu ya. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Ikutin saya ya. Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Rendah hati. Merendahkan diri, pengabdian, kekudusan, rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Silakan duduk saudara. Jadi di sini kita tahu Allah itu saudara disebut Allah adalah kasih. Dan disebutkan juga Allah itu kasih, Allah itu kudus. Oleh sebab itu kuduslah kamu. Allah adalah kasih. Banyak orang sekarang selalu membandingkan. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih, Allah Maha Kudus. Dianggap Maha Kuasa ini sejajar dengan kesucian Allah. Dianggap sejajar bahkan lebih tinggi dari kasih Allah. Sehingga orang mengejar kuasa Allah. Sehingga orang mau demonstrasi, minta berkat, lupa untuk mengampuni orang lain. Gereja selalu mendemonstrasikan kuasa Allah. Tapi gereja lupa untuk mengampuni dan memberi atau menjadi berkat bagi orang lain. Tidak pernah disebut Allah adalah kuasa, padahal memang maha kuasa. Tapi disebut Allah adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga diberikanlah, dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Bukan karena kuasanya. Loh kalau kuasa Pak, kalau kuasa saudara, Yesus tidak perlu sampai lahir bayi-bayi begini dan menderita. Saudara. Tetapi justru dia menjadi manusia untuk menunjukkan kasihnya kepada umat manusia. Untuk menunjukkan kekudusannya. Di mana sebagai manusia dia digoda, tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu hari seperti ini kita mesti belajar yang namanya rendah hati. Amin. Orang rendah hati itu pasti diberkati Tuhan. Nggak usah ngejar berkat Tuhan, rendah hati. Merendahkan diri, upanya kekayaan dan kehormatan. Orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, upahnya. Kekayaan, kehormatan dengan kemuliaan. Itu upah. Jadi nggak usah kejar, lakukan aja. Takut Tuhan, rendah hati dan takut Tuhan. Suatu hari Yesus berjumpa dengan iblis ketika dia dalam pencobaan ketiga. Mulai waktu dicobai saudara. Sembahlah aku maka seluruh dunia akan kuberikan kepadamu. Yesus berkata apa saudara? Nyala iblis. Seharusnya engkaulah menyembah Tuhan Allahmu dan berbakti atau mengabdi. Makanya minggu rendah hati, merendahkan diri dan pengabdian.
pengabdian, rendah hati, merendahkan di pengabdian, itu menunjukkan supaya kita di gereja itu jangan, saudara, untuk ada motivasi-motivasi lain. Karena kita hidup di gereja itu melayani itu pengabdian. Amin. Pengabdian itu tulus. Harus tulus, tidak bisa tidak tulus. Termasuk kekudusan. Harus hidup kudus. Orang berkata, nggak perlu kudus, Pak. Di gereja zaman sekarang nggak perlu kudus. Kalau nggak perlu kudus, gimana cara kalau nggak perlu kudus? Saudara, kalau nggak perlu kudus, tanpa kekudusan tidak satu orang pun melihat Tuhan. Udah mau kudus, berarti tidak lihat Tuhan. Gitu. Nanti aja Pak di surga. Ya kalau sampai di surga. Gitu. Justru di bumi kita butuh Tuhan. Kenapa? Di surga. Nanti di surga saya mau tanya Tuhan, Pak. Masalahnya apa, penyakit apa, persoalan. Surga tidak ada kebutuhan, tidak ada masalah, tidak ada penyakit, tidak ada problem. Mau tanya apa? Firman sudah lancar semuanya. Mau tanya apa? Di bumi inilah kita perlu tanya Tuhan. Amin. Kita perlu tanya Tuhan di bumi ini. Makanya saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena dia akan melihat Tuhan, saudara. Makanya kita harus di gereja itu belajar untuk menyucikan hati kita. Menyucikan hati kita, saudara. Di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, kita selalu diperhadapkan dua jalan yang berbeda. Makanya kita perlu petunjuk dari Tuhan. Di surga tidak ada yang membingungkan. Kita bisa melihat Tuhan, tapi kita tidak pernah minta petunjuk. Di dunia inilah kita perlu minta petunjuk Tuhan. Amin. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 3. Saya campur satu ayat. Natal ini saya kasih beberapa ayat. Saya banyak cerita. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada Yesus Tuhan, perhatikan kata ini. Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan harus menyucikan diri seperti dia yang suci. Bisa paham ya? Nah, oleh sebab itu saudara, kita perlu untuk setiap hari, setiap waktu ke gereja untuk melatih iman kita. Kakak saya, saudara saya ini orang atlet semua. Kalau di rumah itu dulu saudara, kita masih kecil, dia kalau lari bukan gini biasa saudara, ada kaca. Pertama gini, lama-lama cepat-cepat kakinya, lama-lama segini saudara. Tambah lama cepat-cepat. Cepat sekali. Sampai 15-20 menit. Karena dia pelari gawang putra. Jadi lari lompat gitu saudara. Saya tanya, kenapa ya kok latihan gitu? Dia ngomong, kalau mau tahun depan itu pertandingan. Jadi mulai sekarang mesti latihan. Betul ya? Coba diam semua. Atau mau pertandingan baru latihan. Di dunia ini pertandingan iman terus menerus. Kalau kita tidak latihan setiap hari, mana mungkin kita menang. Amin. Jangan waktu ada masalah baru pertanding. Pertandingan apa? Baru ada masalah mau ngelatih iman. Iman apa yang dilatih? Ya latihan iman susah Pak. Ketika aku ada masalah itu latihan iman. Untuk percaya kepada Tuhan. Untuk bersyukur. Amin. Saya di Australia baru-baru ini ketemu teman-teman jemaat semua. Banyak yang jadi koki. Koki itu pisaunya tajam sekali. Kita kalau makan daging dari freezer saudara. Motong itu anak yang luar biasa. Ikan tuh dipotong siap. Pisaunya kok bagus itu. Setelah potong ikan, potong daging, saudara, dia cuci sebentar, dia gosok, sek, gak sampai 5 kali, terus dicuci masuk. Saya tanya, memang kamu setiap kali habis motong kamu gitu? Iya. Kok enggak 1 bulan sekali aja, enggak capek kamu? Atau seminggu? Oh enggak Pak, supaya lebih tajam dan sangat tajam. Gitu. Ini pegangan saya. Oh gitu. Kalau enggak, Bapak lihat itu, kalau motong, kalau enggak tajam, itu motong daging yang enggak dari freezer, itu goyangnya lama. Makanya di Indonesia tidak ada stik yang ada empal. Soalnya hancur saudara. Dagingnya hancur jadi empal.
Kau sek, jadi empal. Terus akhirnya keluar empal suwir. Ya itu akibat dari pisau yang luar biasa itu, saudara. Jadi saya katakan hari ini, iman kita itu harus setiap hari diasah. Amin. Setiap hari melalui firman Allah, di setiap minggu, saudara membaca itu mengasah imanmu. Jangan waktu tumpul engkau mengasah ketika ada masalah. Tumpul engkau akan susah menghadapinya. Oleh karena itu kita harus berubah hari ini. Amin. Nah, berubahlah, aminnya lemas. Ya, kita teruskan aja, masih 2 jam. Kalau semangatnya tinggi, 10 menit selesai. Ayo kita lihat terus. Ya, tadi kasih yang terbesar. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Hanya kasih, gak ada guna. Terus, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Satu karakter kasih aja mengalahkan semua karunia. Gereja sekarang mengejar karunia-karunia semuanya. Ini yang sangat-sangat berbahaya sekali. Saudara, kita lupa belajar kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah, firman itu adalah kebenaran. Kerajaan surga bukan bicara soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Saudara, diajar seperti itu. Makanya saudara, di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera, ketentraman dan ketenangan hidup. Amin. Dan dikatakan juga saudara, bahwa jika ada kebenaran, jika engkau mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Amin. Dimerdekakan. Tuhan Yesus disebut akulah jalan kebenaran dan hidup. Roh Kudus disebut roh kebenaran. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya lebih dulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Nah, ini kita bicara kasih itu, saudara, itu adalah dalam kebenaran firman Allah. Kebencian itu bukan kebenaran. Balas dendam itu bukan kebenaran. Satu hari saya melihat, saudara, ada 2 kelompok orang berkelahi. Saya ada di mimbar. 2 kelompok ini saya gambarkan jemaat saja. Jadi saya ceritakan bukan orang yang sebenarnya, tapi kita arahkan ke kehidupan sehari-hari. Itu jemaat saja. Anggap aja yang bertentangan suami, istri, anak, orang tua, tuan dan hamba, pengusaha kaya, pengusaha kurang. Betul anggap begitu ya? Ya, Tuhan Yesus sampai iblis. Anggap aja gitu. Bertentangan terus ini. Waktu saya ada di mimbar itu, dalam mimpi saya lihat di mimbar ini. Loh, kok berkelahi semua? Berkelahinya itu pakai ayat, saudara. Yang dari suami ini ngomong sama istri, tunduklah kepada suamimu. Yang sana ini, kasihlah istrimu. Wih, saya bilang perang. Semua keluar ayatnya, saudara. Yang di sini cuma, hormatilah orang tuamu. Yang anak berkata, jangan menyakiti hati anak, saudara. Wih, saudara bingung. Jadi saya lihat, ayat semua perang. Ini pendeta. Sekarang kalau sudah berkelahi, keluar ayat. Ayatnya keluar. Ini kemajuan kekristenan yang hari ini yang paling hebat. Kalau berkelahi keluar ayatnya, itu kemajuan. Itu kemajuan, saudara. Padahal kalau berkelahi tidak boleh keluar ayat. Itu keluarnya itu mengasihi, berdamai. Ternyata sekarang orang Kristen kalau berkelahi, coba lihat istri berkelahi. Yang keluarkan ayatnya terus berbuat pertentangan terus. Terus ngomong terus, saudara. Saya lihat ini berkelahi begitu banyak orang. Tuhan ngomong sama saya, langsung keluar, saudara. Keluar, Tuhan ada berdiri di belakang saya. Mau kemana kamu? Mau keluar, Tuhan. Kenapa? Berkelahi semua. Kembali
kembali. Selesaikan. Nggak bisa Tuhan, saya juga punya masalah sama. Kembali. Apa yang aku katakan kepada mereka. Saya angkat tangan, semua diam. Terus yang satu berkata begini. Tuhan ngomong, katakan sebelah kanan. Saya katakan, apa yang kamu katakan ada kebenaran. Tapi ada yang tidak benar. Katakan kirimu. Apa yang kamu katakan ada kebenaran. Ada yang tidak benar. Terus Tuhan ngomong lagi. Kalian masing-masing punya kebenaran. Tinggal yang bukan kebenaran harus dibuang. Supaya kebenaran tinggal pada kebenaran. Luar biasa saudara. Saya bisa ndamain ini padahal saya ngeri juga, saya juga sama saudara. Nah contohnya bagaimana Pak? Oh jelas. Kalau suami saudara kan berkata begini. Hai istri. Tunduklah kepada suamimu. Betul ya? Bukan, hai suami tunduklah pada istrimu. Bukan, betul saudara ya? Tunduklah. Saudara, dia ngomong firman betul. Yang istri berkata saudara, hai suami kasihlah istrimu supaya doamu tidak terjawab. Betul enggak? Ada ayatnya enggak? Jangan-jangan pernah baca firman ini. Orang tua ngomong, hai anak hormati orang tuamu, ada enggak ayatnya? Terus anak ngomong, hai orang tua jangan sakiti hati anakmu, ada enggak? Jadi saudara pasti ngomong ada walaupun tidak ada nanti. Tapi yang saya omongkan ini ada semua, untungnya ada semua. Terus saudara, yang Tuhan berkata, hai hamba, taatilah Tuhanmu seperti kepada Tuhan, ada ya? Yang hamba, hai Tuhan, jangan kejam, berlakulah adil. Ada ya? Ada. Yesus, setan ngomong, robalah, ada tertulis, robalah batu menjadi roti. Yesus berkata, ada tertulis manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman Allah. Nah saya katakan yang dua kelompok ini aja. Yesusnya termasuk lagi, kebenaran dia. Si suami berkata begini, hai istri, tunduk pada suami. Betul ya? Tengok dia semua ini. Yang istri berkata apa? Hai suami, kasihlah istrimu. Kalau tidak, yang penting uang masuk. Loh, kok yang penting uang masuk? Doamu tidak terjawab. Saudara salah. Panasnya. Sering kumpul uang masuk itu apa saudara? Terus, dua-dua itu ada ayatnya semua. Yang pengusaha yang rajin kerja cari duit terus. Sama pengusaha yang miskin. Hei pengusaha, belajar dari semut. Kalau malas, tidak kaya. Betul nggak ayatnya? Betul. Yang malas, keluar ayatnya juga. Berkat Tuhanlah jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ada ayatnya enggak? Kalau sakit tinggi mati semua nih saudara. Jadi masing-masing punya kebenaran. Sehingga yang rajin harus mengandalkan berkat Tuhan jadikan kaya. Yang miskin harus belajar untuk rajin. Amin. Yang suami harus mengasihi istrinya. Gitu loh. Dia tidak perlu menuntut supaya istrinya tunduk. Yang istri, saudara, harus belajar tunduk. Tidak boleh menuntut. Yang menuntut itu yang salah. Karena firman Allah tidak mengajarkan kepada istri untuk menuntut suaminya. Dan firman Allah tidak pernah mengajar suami untuk menuntut istrinya. Tetapi firman Allah itu mengajar kepada kita. Supaya masing-masing ayat yang untuk kita harus kita gunakan. Ngamuk semua, saudara. Ya, saya akhiri yang poin kedua cepat tinggal 15 menit. Kita ambil poin kedua. Kasih menutupi dosa. 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini saya ceritakan kejadian 20 tahun lebih yang lampau. Waktu saya pergi misi dan saya singgah di Bali. Beberapa pemilik hotel Bali saya kenal. Saya bawa anak saya masih kecil segitu saudara. Dan dia senang lihat kucing. Senang, anak kecil senang tuh. Saya bilang,
Jangan dekat-dekat kucing, kamu nanti dicakar. Enggak, Pak. Papa sebentar ketemu sing punya rumah omong-omong. Ya. Gak sampai 10 menit saya lihat, anak saya sudah mulai main kucing. Ayo balik, mandi. Saya gandeng. Waktu saya gandeng, tangan yang kena cakar itu dia enggak kasih yang lain. Loh, ayo. Ini, Pak. Gitu. Mana satunya? Ini, Pak. Saya tarik ini. Loh, berdarah semua. Kamu main-main sama kucing ya? Kucing nyakar kamu? Enggak, Pak. Itu kecil. Enggak, Pak. Kucing enggak marah, Pak. Kucing enggak jahat, Pak. Gitu. Kucing itu waktu tidur tuh, dia menggeliat. Enggak sadar karena tangannya kenet. Jadi keluar darah. Loh, kok bisa? Iya, Pak. Kucing enggak jahat. Dia takut kalau saya marah sama kucingnya. Kan dari sama kucing. Anak ini, saya kasih obat merah. Enggak boleh main kucing. Setelah saya jalan-jalan ini, mana kucingnya tadi? Tuhan ngajarkan, Fengki, kenapa anakmu menutupi dosa kucing? Karena dia sayang sama kucingnya. Kalau kamu mengasihi sesamamu, kasih itu menutupi banyak dosa. Jadi nggak perlu menunjukkan kesalahan orang lain kepada banyak orang. Karena setiap orang punya kesalahan masing-masing. Amin. Orang susah, orang nipu, orang masuk penjara, nggak usah diceritakan. Saudara, loh, tapi saya melihat, Pak, dia mencuri. Terus mau lapor polisi. Kalau temanmu sendiri. Berarti kamu itu diberi tugas dari Tuhan untuk membimbing dan mendoakannya. Itulah saudara. Jadi inilah hal-hal yang paling penting. Supaya cepat. Yang ketiga. Atau mundur. Ayatnya masih banyak loh kalau nggak percaya. Banyak, cuma saya skip aja. Hukum kasih. Roma 13 ayat 10. Saya tahu diri kok. Sejak tanggal 5 sampai sekarang, hampir setiap hari tidak istirahat pindah kota. Hari ini sudah 25 khotbah. Bukan khotbahnya, setiap hari pindah kota, saudara. Ini yang luar biasa. Boleh saya katakan hari ini, saudara, setiap Desember itu saya keliling Indonesia. Siapa mau keliling dunia, keliling Indonesia dulu sama saya. Nikmati keliling Natalan bersama-sama. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Perhatikan. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudah hampir selesai. Tapi saudara kalau mau usul, boleh. Usul dikurangi, lebih bagus. Tolong foto-fotonya. Saya kasihan sama WL teman saya sudah 25 tahun itu. Dia besok pagi-pagi jam 3 harus antar istrinya naik mobil dari Surabaya ke Bali. Karena di sini WL nggak ada. Kalau Natal WL itu nggak ada, pendeta nggak ada, saudara. Memang susah begitu loh, saudara. Banyak orang-orang pengusaha itu sepi, itu susah, betul kan? Kalau tokonya sepi susah, Pak, sepi, Pak, sepi susah, Pak. Sepi kok susah? Iya. Tapi kalau gereja sepi, kamu kok nggak susah? Itulah manusia, saudara. Tapi dia ini mau berangkat, saya bilang, nggak ada yang lain. Kita mau cari siapa, WL, nggak ada. Ada. Probo. Saya bilang, Probo mesti berangkat. Aduh, bisa Pak, tapi jam 3 pagi. Nanti PP langsung pulang. Itu saudara. Probo. Saya telepon sama teman saya. Probo yang datang WL ya, Probo di Singapura. Oke, siap Pak. Nah ini dia datang di sini. Nah ini fotonya. Kita setiap ada 50 gereja. Dulu 62 gereja, sejak Covid jadi 50. Jadi saya saudara sudah sebelum gereja 18 tahun. Sebelum gereja saya sudah pelayanan. Sebelum gereja sampai sekarang kurang lebih sudah 25 tahun. Dan kami kemarin selama 5 hari pergi ke 6-7 desa untuk napak tilas. Setiap desa itu ada 1-2 gereja yang kita bangun. Nah inilah salah satu gereja yang kita bangun, bukan gereja BES. Ini saya lihat sini, saudara. Nah saudara lihat gereja ini bukan ecek-ecek. Ini sampai di belakang ada tangganya.
untuk atas. Bagus, orang lihat, waduh Pak, gerejanya kok bagus Pak. Kapan Best punya sini? Aduh, Best baru sewa kok, sewa hotel lebih bagus. Ini. Oke, gambar kedua. Nah, ini saudara lihat gereja lamanya seperti ini. Ini gereja lamanya. Pura-pura nggak lihat, ya nggak apa-apa lah. Ini yang kita bangunkan. Ini yang kita bangunkan. Gereja ketiga, ini gereja yang kita bangun masih perlu, tapi tetap kita komitmen. Dan di samping tidak jauh dari ini, kami membangun 10 rumah untuk 2 kamar. Yang 3 masih perbaikan untuk mereka-mereka yang diusir keluarganya karena agama. Terus, ini gereja juga kita selesaikan. Udah 3 gereja. Silakan terus. Oh, ini yang lebih bagus lagi. Tapi rata-rata bagus, saudara. Karena dia niru gereja kita di Singapura. Bapak gereja di Singapura bagus, Pak. Masa di gereja saya jelek, Pak? Oh ya, sama bagus. Bedanya saya nyewa mahal, kamu dapat gampang. Itu bedanya di situ lah, sedikit lah. Terus, saudara. Nah, ini gereja, saudara lihat cukup mewah. Ini yang dulu ikut saya. Dulu sopir saya dia. Jujur waktu di NTT, itu Ken masih kecil, ini sopir saya. Dia sering gendong Ken juga. Artinya kecil-kecil, saudara. Sopir saya. Setelah jadi STH, MTH sekarang, dia ikut jadi gereja. Karena gereja sudah ikut saya, saudara. Sekarang dia bangun gereja seperti ini. Kita bantu. Belakang ada ternak babi, dia jual. Dan dia setelah jadi ini, dia berkata, Pak Fengki, saya kemarin datang. Ini kan Pak Irwan. Ini kemungkinan saya ini yang ngantuk ini. Enggak ada lagi. Saya ngantuk kenapa, saudara? Pasti ngantuk lah. Ngeliat apa? Gereja ini bagus kok, kapan saya punya gereja? Tertidur, mimpi lah. Gitu. Ini Pak Roy, pasti tanya-tanya biaya ini. Gitu. Banyak hal lah. Banyak kita bawa lagi. Jadi di sini, saudara, dia ketika jadi, ini sudah hampir jadi. Dia berkata, Pak Fengki, boleh enggak saya pindah gereja lain, gereja desa yang jelek gitu. Loh kenapa? Supaya saya bisa membangunnya. Bukan nggak boleh, itu bagus. Ajaran saya kamu harus nggak boleh menempati satu tempat yang bagus. Karena kita membangun. Ayo bangun. Gitu. Terus bagaimana? Ya enggak apa-apa, kamu pindah gitu. Cari, tapi jemaat nggak boleh Pak. Ya kamu berdoa supaya diperbolehkan. Gitu. Tapi jemaat nggak boleh Pak. Oh, kalau jemaat nggak boleh itu menguntungkan saya. Loh kenapa? Kalau kamu pindah buka gereja lagi, saya keluar duit lagi. Jadi jemaat itu juga menguntungkan saya. Silakan gambar lagi. Ada kok. Nah ini, tempat seperti ini. Oke saudara, kita ternyata setelah kita amati, kita sudah membangun tanpa sadar 80 gereja. Belum yang kita cuma bantu keramik atap itu mungkin sudah ada 100 lebih. Yang kita sekolahkan dan kami membangun sekolah, air bersih itu terlalu banyak. Gereja ini saudara nggak punya gereja. Tapi kita bisa membangun seperti itu. Diakonia Natal kita setiap November sampai Januari. Ngumpulkan uang diakonia Natal. Itu kita bagi-bagikan gereja-gereja yang susah, bukan best. Yang nggak punya keyboard, nggak punya kursi. Sejak 15 tahun yang lampau. Setiap tahun itu antara 40 gereja yang daftar sampai 150 gereja. 15 tahun bukan hal kecil. Kalau rata-rata saja 80 gereja, saudara berapa? Sudah 1.200 gereja yang kita bangun. Saudara hitung saja, kalau gereja kita bangunkan 100 gereja model seperti tadi, kurang lebih 1.200 yang kita bantu antara 3 sampai 8 juta. Rata-rata itu berapa? Sebenarnya kita sudah mengeluarkan uang, itu hampir 100 miliar. Tapi kita masih belum punya gereja. Saya nggak berpikir harus paksa punya gereja. Yang penting hidup itu harus berdampak. Kasih itu tidak egois, kasih itu memberi. Mari kita pagi berdiri, kita berdoa. Terima kasih Bapa, penyertaan Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Sudah kami alami dan bahkan akan terus kami alami penyertaan-Mu
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Engkau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Kau memberikan kemurahan-Mu, balas dan kebaikan dan kerelaan hati umat-Mu. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, kesehatan, bahkan di dalam iman kerohaniannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Untuk menerima berkat itu pasti, jikalau Tuhan memberkati tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Tapi yang jauh lebih sulit, saat berkat itu kita terima, apakah kita tetap menjadi orang yang rendah hati, murah hati, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada